Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 November 2015. Kembali dalam mimpi, aku pergi ke suatu tempat dengan berlari, dan aku bertanya pada diriku sendiri, kemana aku akan pergi. Muhammad SAW biasa berjalan dalam cahaya, dan kemanapun Nabi Muhammad SAW berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisi tempat itu dengan cahaya dari rahmatnya. Namun aku yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW belum dapat menemukan jalan itu. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membimbingku pada jalan Nabi Muhammad SAW. Lalu aku berjalan agak jauh dan melihat sebuah bangunan seperti gedung. Aku masuk ke dalam gedung itu dan ada seorang gadis di dapur yang sedang menyiapkan makanan roti. Aku meminta kepada gadis itu agar ia memberi sesuatu untukku, tetapi gadis itu tidak mendengarkanku. Aku memanggilnya berkali-kali, tetapi dia juga tidak mendengarkanku, apalagi melihatku. Dia lalu menutup pintu dapur dan aku pergi ke sana. Setelah berjalan beberapa langkah, aku melihat sebuah tangga naik dan aku mulai menaikinya. Setelah menaiki beberapa anak tangga, aku berhenti dan berkata pada diriku sendiri bahwa Qasim, ini terjadi persis seperti yang kamu lihat dalam mimpimu sebelumnya. Kamu pergi ke suatu tempat dan tersesat, kemudian kamu melihat seorang gadis yang tidak mendengarkanmu. Lalu kamu terus berjalan dan di sana kamu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku berkata bahwa jika aku berjalan sekarang, maka aku pasti akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku berjalan dan setelah menaiki beberapa anak tangga, ada aula besar di sana. Ada Muslim dan para pemimpin mereka. Ketika aku mendekati mereka, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di telinga kananku, Qasim, ceritakan mimpi-mimpi yang telah aku tunjukkan kepadamu. Jadi aku berhenti untuk mengatakan kepada mereka bahwa aku terus-menerus melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad SAW dalam mimpiku. Dari beberapa tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantuku keluar dari kegelapan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Ketika mendengar ini, mereka mulai tertawa dan berkata bahwa kamu gila. Siapa yang telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi? Hanya sedikit orang yang mempercayaiku. Aku menjawab, mengapa tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan segala hal. Dan Nabi Muhammad SAW telah mengatakan kepadaku dalam mimpiku bahwa Qasim, siapapun yang mendukungmu maka sama seperti mendukungku. Tetapi mereka mengolok-ngolokku lagi. Aku berkata lagi, kalian mengolok-ngolokku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW datang dalam mimpiku. Lalu pemimpin mereka berkata, ya inilah sebabnya dan kamu berbohong. Aku berkata dalam hati bahwa umat ini membuat permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu mereka keluar dari kegelapan. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang, kemudian mereka mengajaknya, aku pergi dari sana dan orang-orang yang mempercayaiku juga mulai berjalan bersamaku. Orang-orang lain mengatakan kepada mereka agar tidak berjalan bersamaku, dan mereka berkata itu adalah dosa. Namun orang-orang yang berjalan bersamaku tidak mendengarkan mereka dan orang-orang itu terus berjalan di belakangku. Lalu aku berkata kepada teman-temanku bahwa jika orang-orang ini tidak percaya pada mimpiku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengguncangkan mereka segera. Setelah aku ucapkan, maka datanglah gempa bumi yang kuat dan semua orang ketakutan. Aku berasa sepertinya gedung ini akan runtuh. Dan jika gedung ini runtuh, maka atap itu akan terbuka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkanku dan orang-orang yang bersamaku. Tetapi gempa berhenti dan orang-orang yang bersama pemimpinnya melarikan diri karena takut. Namun para pemimpin dan beberapa teman mereka yang lain mulai mengajakku lagi. Dan aku berkata kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan gempa bumi yang begitu mengerikan. Dan tetap saja kamu tidak mengerti, dan kamu tidak akan pernah mengerti. Dan bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul dari arsy-Nya dengan amarah yang besar dan berkata, kamu terus mengejek Qasim, akan aku patahkan tangan kalian dan kalian pasti hancur. Setelah mendengar kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku gemetar ketakutan dan terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.